سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Mari kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, ternyata ada dosa orang tua terhadap anak yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan hanya anak yang bisa durhaka pada orang tua, tapi juga berlaku sebaliknya. Ada perilaku tertentu dari orang tua yang dapat dianggap sebagai durhaka kepada anak, yang merupakan bentuk pelanggaran atau dosa dalam pandangan agama. Salah satu yang kadang tidak terasa adalah dengan menyia-nyiakan keberadaan anak yang sudah menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa karena ia telah menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Menyia-nyiakan anak yang paling parah adalah membiarkannya begitu saja tanpa diberikan pendidikan dan tidak mengajarkannya adab Islam. Padahal, menjadi orang tua yang baik tidak hanya dengan memberikan kebutuhan sandang dan pangan serta rumah saja, tapi lebih dari itu, ada tanggung jawab moral yang besar untuk memberikan pendidikan yang layak. Dalam Islam, orang tua diberi tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anaknya dengan baik. Sebab anak lahir dalam keadaan yang belum mengetahui apa-apa, dan tugas besar menanti pada orang tua untuk membimbing anak-anaknya dengan baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menekankan bahwa pembinaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tanggung jawab pendidikan anak ini secara utuh kepada orang tua. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kelak orang tua akan dimintai tanggung jawab atas anak-anaknya. Ini tidak bisa dialihkan begitu saja kepada orang lain, misalkan kakek, nenek, saudara, atau bahkan penitipan anak. Sebab saat terdapat kesalahan saat mendidik anak, hal tersebut sudah termasuk ke dalam dosa orang tua terhadap anak. Keberadaan orang lain dalam hal ini, sekolah hanya membantu transfer ilmu, karena sejatinya hal tersebut harus berada di bawah pengawasan orang tuanya. Penelitian Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik Universitas Medan Area menekankan pentingnya peran kedua orang tua dalam pembentukan kepribadian dan pendidikan anak. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut,
keterlibatan aktif dari kedua orang tua sangat diperlakukan. Pendidikan dari orang tua kepada anaknya mencakup lebih dari sekedar pemenuhan materi. Orang tua juga berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak. Ada banyak tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lainnya. Intinya, orang tua telah memenuhi kewajibannya jika kebutuhan anak dalam aspek fisik, emosional, pengetahuan, dan rohani terpenuhi dengan baik. Anak dituntut untuk tidak durhaka terhadap orang tua, sebab ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari ridha orang tua. Namun siapa sangka bahwa terdapat dosa orang tua terhadap anak juga yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa dosa orang tua terhadap anak yang harus dihindari. Pertama, tidak memberikan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak penting untuk dipenuhi oleh orang tua. Anak yang diabaikan kebutuhan dasarnya mungkin akan mengalami malnutrisi, keterlambatan pertumbuhan, atau masalah kesehatan lainnya. 2. Mengabaikan kebutuhan emosional. Dosa orang tua terhadap anak termasuk juga mengabaikan kebutuhan emosional anak dan tidak memberikan kasih sayang atau dukungan. Ia dapat mengakibatkan masalah kesejahteraan emosi seperti rendah diri, depresi, atau masalah perilaku. Ketiga, bersikap kasar. Bersikap kasar pada anak adalah salah satu dosa orang tua kepada anak yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menemukan perilaku anak yang tidak disukai, jangan tunjukkan sikap kasar. Hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap penuh kasih sayang. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berperilaku kasar pada anak, apalagi sampai menghina dengan sebutan yang buruk dan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama anak tersebut. Bisa jadi hal tersebut membuat anak terluka dan merasa sakit hati. 4. Melakukan kekerasan fisik. Berkata kasar saja tidak boleh, apalagi melakukan kekerasan fisik. Memukul, menampar, atau melakukan tindakan kekerasan lainnya terhadap anak merupakan dosa orang tua terhadap anak yang sangat penting dihindari. Karena kekerasan fisik dapat meninggalkan trauma jangka panjang dan cedera fisik pada anak. 5. Menghina anak. Menghina, mengejek, atau mengintimidasi anak juga sebaiknya jangan dilakukan oleh orang tua. Ini dapat merusak harga diri anak dan meningkatkan resiko masalah kesejahteraan emosi di masa depan. 6. Melecehkan. Melakukan tindakan-tindakan seksual tidak pantas dengan anak adalah dosa orang tua terhadap anak yang pastinya dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jika membiarkannya terpapar dengan konten seksual. Ini dapat meninggalkan trauma mendalam dan mengakibatkan masalah psikologis jangka panjang. 7. Pilih kasih terhadap anak-anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan untuk menunjukkan rasa pilih kasih. Maksudnya, tidak diperbolehkan menunjukkan rasa kasih sayang berlebih hanya pada satu atau beberapa orang dengan tidak memberi perhatian yang sama pada yang lainnya. Ini termasuk dosa orang tua terhadap anak yang besar, karena dapat menyebabkan kecemburuan pada anak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memerintahkan untuk berlaku adil, apalagi pada anak. Ini juga berpotensi putusnya tali silaturahim antar sesama anak. Dengan memberikan perlakuan yang berbeda atau lebih kepada satu anak dibandingkan dengan anak lainnya, bukan hanya menyebabkan perasaan cemburu, tapi juga konflik antar saudara. 8. Membanding-bandingkan. Meski terkesan sepele, nyatanya membandingkan anak termasuk dosa orang tua terhadap anak. Sebab tidak ada seorang pun yang ingin dibandingkan, baik dengan saudaranya sendiri, bahkan jika harus dibandingkan dengan orang lain. Kebiasaan tersebut akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak. Dirinya akan tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Padahal tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama
bahkan pada anak kembar sekalipun. 9. Mengekang kebebasan. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan. Ini juga akan mendukung masa tumbuh kembangnya secara optimal. Membatasi dengan mengekang kebebasannya termasuk dalam dosa orang tua terhadap anak. Kebebasan adalah hak setiap anak. Daripada dikekang, alangkah lebih baiknya untuk memberikan arahan, menunjukkan mana yang baik dan buruk, serta hal-hal yang diperbolehkan atau tidak. Ini akan memberikan anak kesempatan untuk belajar dan juga mengekspresikan diri dengan baik. Ke-10. Mendoakan keburukan. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja. Bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Kadang, orang tua tidak sadar mendoakan keburukan pada anak, apalagi saat anak tidak menurut atau berkelakuan tidak baik. Inilah pentingnya menjaga lisan, apalagi saat berubah status sebagai orang tua, terlebih ibu. Apa yang diucapkan dari mulut bisa menjadi doa dan lebih mudah untuk dikabulkan. Ada baiknya saat marah, menarik waktu untuk sendiri daripada mengomel dan malah mendoakan keburukan bagi anak. Dengan mengetahui dosa orang tua terhadap anak ini, diharapkan para orang tua dapat menghindarinya dan dapat memenuhi kewajibannya tersebut dengan baik. Semoga kita semua terhindar menjadi orang tua yang durhaka kepada anak, dengan selalu memberikan kasih sayang serta penuhi kewajiban yang perlu ditunaikan sebagai orang tua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.